sangat low gitu ya, sangat low respon. Low respon, setelah direspon ada pertanyaan sedikit gitu ya, tunda, setelah itu sudah pleng, sudah nggak lagi direspon, dan sampai detik ini tidak ada pembicaraan tentang persoalan masalah ini lagi dengan sandasan, sehingga spekulasi liar di masyarakat banyak timbul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa Sandasan, kali ini kita akan ngusik tentang masalah bansos gitu. Bansos ini pada akhir-akhir ini sempat ramai gitu ya. Kemarin sempat ada berita yang mengindikasikan bahwa bansos itu diperjualbelikan. Sebelumnya juga ada laporan gitu ya dari Jawa Timur yang diupload oleh anggota Dewan Jawa Timur Bapak Matur, bahwa serapan anggaran bansos ternyata sampai sekarang itu masih terserap 12 juta dari anggaran yang dianggarkan dari alokasi anggaran 2,9 sekian M. Ini menimbulkan pertanyaan banyak di masyarakat, karena masyarakat hari ini sebetulnya betul-betul membutuhkan uluran tangan dari negara dalam konteks ini, akibat dari pelaksanaan PPKM dan lain sebagainya. Dan pemerintah pusat sebetulnya sudah justru berulang-ulang mengalokasikan anggaran tentang masalah bantuan sosial. Bahkan kemarin bagi penerima PKH dan BST justru masih ditambah lagi 10 kilo, kalau nggak 10 kilo beras gitu ya, bagi penerima program PKH dan BST. Anehnya di Bangkalan mengalokasikan anggaran 2,9 M, tapi laporannya masih terserap 12 juta rupiah. Kenapa ini terjadi, pemirsa Usik? Kita baca biar kita mengalir gitu ya. Ini 6 hari yang lalu distatuskan oleh akun Matur. Ini lebih parah dari Pemprov Jatim. Serapan anggaran 2 triliun, hanya 12 juta dari anggaran 2,9 miliar. Anggaran paling minim, serapannya tambah minimal. Ini pemirsa, di bawahnya ada laporan, sebuah foto yang menjelaskan Kabupaten Bangkalan anggaran 194 miliar gitu ya. Realisasi 12.570.000. Ini Kabupaten Jember 28 dan lain-lain sebagainya sampai ke bawah. Nanti bisa ditampilkan di sini. Pemirsa Usik, dari status ini sudah berdapat banyak tanggapan gitu ya. Dari berbagai pihak, dan sudah dibagikan beberapa kali, ini sudah ada sekitar 4-5 kali ya, kurang lebih begitu, dibagikan ke yang lain. Bustomi menggugat remah munda iya maju aswara kapi aktivis Bangkalan. Ini Bustomi menggugat, matur Bustomi lecak kapi kinah. Bustomi hai mulabama Bustomi menggugat aktivis sekemah dimah beraktivis Satya mon aktepes banyak caan umrisang. Ini hai mulabama. Respon-respon ini sebetulnya respon nyinyiran gitu ya terhadap informasi ini, entah bagaimana. Memang menimbulkan pertanyaan besar ya, dari situasi saat ini masyarakat betul-betul membutuhkan terhadap uluran tangan pemerintah. Bantuan itu semua sangat dibutuhkan akibat dampak dari pelaksanaan PPKM darurat, PPKM darurat, PPKM mikro, PPKM level 1, 2, 4 dan semacamnya. Ternyata anggaran yang dianggarkan di Kabupaten Bangkalan ini yang 2,9 itu paling minim katanya Bang Matur. Justru serapannya paling minimal. Ini ada apa, kenapa dan sebagainya, belum ada penjelasan dari pihak pemerintah. Saya coba kemarin itu sempat mengkonfirmasi terhadap
kebenaran tentang masalah informasi ini kepada Kadinsos gitu ya. Kadinsos mengiyakan bahwa itu benar gitu ya. Tapi selanjutnya saya kebetulan pernah juga berkomunikasi dengan Pak Sekda Kabupaten Bangkalan dan beliau siap sebetulnya untuk menjelaskan tentang masalah ini, tapi sampai detik ini Bapak Sekda ini justru tidak memberikan informasi lebih lanjut. Awalnya siap gitu ya. Awalnya siap Bapak Sekda Kabupaten Bangkalan ini, Bapak Taufan gitu ya, siap untuk membahas tentang masalah ini. Kenapa? Kenapa serapannya hanya 12 sementara masyarakat Bangkalan betul-betul membutuhkan bansos ini. Dialokasikan 2,9 sekian miliar, hanya terserap 12 miliar per hari ini. Itu pun masih belum ada informasi yang jelas tentang persoalan masalah ini. Penjelasannya juga semakin tidak jelas. Pemirsa Usik, sebagai pejabat sebetulnya harus menjelaskan tentang persoalan ini, kenapa dan kenapa, apa kendalanya dan segala macamnya. Saya sudah undang sebetulnya, ngajak, bukan saya undang, saya sudah ngajak Bapak Sekda, dan Bapak Sekda sebelumnya, Bapak Taufan ini sebetulnya sudah siap untuk menjelaskan tentang kendala dan apa sebetulnya alasannya. Tapi sampai detik ini masih belum ada penjelasan yang pasti, dan janjinya dengan Sandasan, janjinya dengan saya, justru tidak ada tindak lanjut gitu ya. Ada tindak lanjut, setelah konfirmasi janjinya besok gitu ya, hari yang dijanjikan itu justru saya konfirmasi sangat low gitu ya, sangat low respon. Low respon, setelah direspon ada pertanyaan sedikit gitu ya, tunda, setelah itu sudah pleng, sudah nggak lagi direspon, dan sampai detik ini tidak ada pembicaraan tentang persoalan masalah ini lagi dengan Sandasan, sehingga spekulasi liar di masyarakat banyak timbul. Bisa saja kenapa anggaran ini dibiarkan berlarut-larut ngendon di rekening Pemkab. Ada juga yang mengatakan bisa saja semakin lama ngendon duit negara itu semakin banyak juga dividennya, semakin banyak dividennya di bank gitu ya. Ada juga yang mengatakan bahwa Pemkab Bangkalan kurang responsif, kurang punya sense of crisis terhadap masyarakat yang betul-betul membutuhkan terhadap pelaksanaan dari program bansos ini. Ini benar, nyata, dan diiyakan oleh Kadinsos Kabupaten Bangkalan, dan saya ada buktinya bahwa benar-benar masih 12 juta yang terserap merealisasikan dari anggaran 2,9 sekian M untuk bantuan sosial terhadap masyarakat Bangkalan. Sebetulnya pihak Pemkab, pihak Pemda bisa menjelaskan kenapa ini terjadi gitu. Apa alasannya, apa kendalanya, apa rintangannya, apa problemnya. Kalau melihat dari persoalan-persoalan kebutuhan masyarakat di bawah, baik itu pedagang-pedagang kaki lima dan macam yang dibatasi membuka jualan dan sebagainya, menjadi penting sebetulnya anggaran ini, alokasi ini sebagai bentuk respon, sebagai bentuk perhatian dari negara, khususnya Pemda Kabupaten Bangkalan terhadap masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan. Tapi anehnya anggaran ini masih ngendon sekarang di Pemda, masih ngendon sekarang di rekening daerah, dan belum dilaksanakan. Tapi kalau bicara pejabat, dari bupati sampai ke pejabat-pejabat dinasnya, sekdanya, apalagi sampai ke pejabat dinasnya, seolah-olah betul-betul memperhatikan dan perhatian terhadap masyarakat. Seolah-olah seakan-akan betul-betul peduli terhadap kebutuhan masyarakat, terhadap nasib masyarakat, terhadap dampak masyarakat dari pelaksanaan PPKM darurat dan lain-lain sebagainya. Tapi nyatanya justru rencana anggaran untuk bagaimana membantu mereka itu justru hari ini masih ngendon. Dan belum ada penjelasan sampai detik ini kenapa ngendon, kenapa ini kok tidak direalisasikan. Belum ada penjelasan pasti. Dan saya sudah berulang kali minta kepada Bapak Sekda khususnya untuk menjelaskan persoalan ini. Awalnya janji, dan sampai detik ini belum ada komunikasi lebih lanjut tentang bagaimana menjelaskan tentang kendala kenapa program dan kegiatan bantuan sosial yang ada di dinas sosial ini yang besaran anggarannya kurang lebih 2,9 M ini tidak terrealisasi. Jadi spekulasi liar di masyarakat terus berkembang ini.
Bu, jangan-jangan ini kenapa ini? Tidak salah ketika masyarakat sebelum ada penjelasan dari Pemda Kabupaten Bangkalan, kalau menganggap bahwa Pemda Kabupaten Bangkalan itu tidak punya kepedulian terhadap masyarakat. Tidak salah ketika ada orang yang menganggap bahwa Pemda Kabupaten Bangkalan ini justru memang betul-betul tidak punya sense of crisis terhadap nasib masyarakat yang terdampak dari pelaksanaan PPKM darurat, PPKM level 3 dan lain sebagainya. Karena sampai detik ini pihak Pemkab tidak mau menjelaskan apa kendalanya. Apa masalahnya kok tidak dijelaskan terhadap masyarakat. Itu pemirsa, Bapak Sekda yang terhormat sebagai pejabat sebetulnya harus biasa menjelaskan sesuatu tentang urusan masyarakat. Jangan pelit dan sebetulnya jangan biasa itu lari dari penjelasan tentang urusan yang betul-betul diembankan oleh rakyat kepada para pejabat. Sebagai pejabat harus bertanggung jawab. Karena sebetulnya sebagai sekda itu sebetulnya ini adalah orang ketiga di Bangkalan dan yang paham terhadap semua kebijakan-kebijakan bupati, semua kebijakan-kebijakan yang sebetulnya harus dilaksanakan di Kabupaten Bangkalan. Apa yang penting, apa yang perlu, apa yang bisa, apa yang tidak bisa. Harus siap sebetulnya menjelaskan. Itu sebagai pejabat. Ya, kalau sebagai pejabat hanya lari-lari dari tanggung jawab, ngapain jadi pejabat, kan begitu. Pemirsa Usik, saya hanya ngusik, mudah-mudahan banyak yang terusik dan terpantik, dan mudah-mudahan segera dijelaskan kenapa anggaran yang 2,9 M ini yang sebetulnya sekarang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak dari pelaksanaan PPKM darurat, PPKM level 3 dan lain sebagainya segera dijelaskan oleh Pemda Kabupaten Bangkalan. Sampai detik ini belum ada penjelasan, meskipun sudah banyak liar spekulasi-spekulasi dari masyarakat tentang kenapa ini kok justru dimandekkan, apa ini sengaja dimandekkan atau memang ada alasan secara regulasi tidak bisa dilaksanakan atau tidak. Karena kalau bicara tentang masalah kebutuhan masyarakat, ini jelas-jelas dibutuhkan. Hari ini betul-betul dibutuhkan bantuan itu. Hari ini betul-betul dibutuhkan bantuan itu, uluran tangan itu. Karena betul-betul berdampak banget, khususnya kepada teman-teman pedagang kaki lima dan yang lain-lain. Yang sulit, yang tidak biasa membuka dan dibatasi membukanya, dan lain sebagainya. Oke pemirsa Usik, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.